Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman wa khassaba ba'dha ibadihi bil ta'at wa ba'dhum bil isyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Rektor IAIN Pekalongan, beliau Bapak Ade Dedi Rayana. Yang saya hormati pula khususnya dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelatihan Dakwah ini, beliau Bapak Ahmad Hidayatullah, Magister Sosial. Serta teman-teman satu kelas, satu angkatan Manajemen Dakwah yang di Pekalongan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Zahrul Fikri, mahasiswa IAIN Pekalongan juga dari prodi Manajemen Dakwah, untuk NIM 361825. Oke, di sini saya akan sedikit menyampaikan terkait materi yang telah pribadi saya terima, khususnya di mata kuliah Manajemen Pelatihan Dakwah sini. Untuk kali ini, saya pribadi akan menyampaikan tentang tema yaitu pengorganisasian pelatihan dakwah. Oke, karena di sini saya dari prodi Manajemen Dakwah, tentu dalam pembahasan itu akan terkait hal-hal manajemen dalam berdakwah sendiri. Khususnya di sini kan tentang pelatihan dakwah. Karena dalam prospek aktivitas dakwah di situ tentu ada hal-hal yang perlu diketahui. Khususnya kita di sini dalam hal manajemennya. Jadi harapannya di sini nanti itu akan untuk outputnya setelah memahami materi di sini, kita dari teman-teman, khususnya teman-teman manajemen dakwah, bisa mengaplikasikan dari teori ini dalam hal kegiatan dakwah itu. Jadi harapannya adanya manajemen di sini, dakwah tersebut bisa tersampaikan secara optimal. Nah, karena kita tahu dalam organisasi sendiri itu kan banyak hal yang perlu kita tahu. Ya, kita di sini tentu dalam hal dakwah. Oke. Sebelum ke inti, kita tentu harus tahu terlebih dahulu apa itu organisasi, apa itu dakwah, apa itu manajemen. Nah, maka dari itu di sini saya akan sedikit memaparkan. Kita sedikit perlu tahu terlebih dahulu tentang organisasi sendiri. Mungkin bagi teman-teman yang aktivis, yang ikut di berbagai suatu forum, suatu organisasi tertentu, entah itu ekstra maupun intra kampus, tentu tahulah udah banyak pengalaman tentang apa itu organisasi. Sedikit mengulas kembali pada mungkin semester sebelumnya tentang apa itu organisasi. Ya, tentu di situ organisasi merupakan suatu forum, suatu kelompok yang dimana dalam hal terdapat anggota-anggota struktur untuk mencapai suatu tujuan. Dengan tujuan itu bisa untuk bermanfaat bagi organisasi dan orang lain yang ada di sekitar organisasi tersebut. Nah, kemudian dakwah itu apa? Ya, mungkin udah dibahas juga pada sebelumnya. Dakwah kan tentu secara bahasa kan dakwah, dakwah, mengajak. Jadi dakwah tersebut ya secara umum global adalah mengajak sesuatu dari hal yang buruk ke yang baik, kurang baik yang lebih baik. Dari yang biasa mengajak merubah menjadi yang lebih luar biasa lagi. Nah, kemudian tentang manajemen, ya juga sama, udah dibahas pada mata kuliah sebelumnya tentang manajemen secara arti ya mengatur, memanage dengan harapan tujuan adanya manajemen tersebut, hal-hal yang kita rencanakan dari suatu kegiatan itu akan bisa terimplementasi secara optimal. Nah, kemudian pada inti di sini adalah organisasi dakwah. Apa sih itu organisasi dakwah? Nah, kalau kita sedikit melihat dari beberapa referensi tentang arti organisasi.
Organisasi berasal dari kata organum yang berarti alat, struktur, atau yang lain. Nah, dakwah tadi kan udah dijelaskan. Dakwah mengajak hal yang buruk ke hal yang baik, mengajak yang biasa ke yang luar biasa. Jadi organisasi dakwah artinya di sini adalah suatu wadah struktur dalam hal manajemen untuk mengatur tata cara atau sistematika dari kegiatan dakwah itu, dengan harapan adanya organisasi dakwah di sini adalah dalam kegiatan dakwahnya itu bisa menghasilkan hal yang baik, bisa teraplikasi secara sistematis dan optimal. Saya dikit merevisi dari beberapa buku. Menurut ini ada keterangan, menurut Dr. Andes Iman Munawir tentang apa itu organisasi merupakan kerjasama di antara beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan dengan mengadakan pembagian dan pengaturan kerja. Ya intinya sama dari menurut apa Dr. Andes Eka Iman Munawir dalam bukunya itu ada ya dalam organisasi adanya suatu kerjasama, adanya suatu interaksi komunikasi. Dengan kerjasama itu, komunikasi itu tujuan, harapan yang diinginkan dari forum tersebut bisa dicapai untuk kemaslahatan secara bersama. Nah, setelah kita tahu apa itu organisasi, bagaimana itu organisasi dakwah. Nah, sekarang pada ininya kita di sini adalah bagaimana sih setelah ada organisasi dakwah. Nah, kita di sini yang diutamakan adalah bagaimana mengelolanya gitu. Jadi bagaimana adanya wadah tersebut bisa dijalankan, bisa diimplementasikan secara baik. Nah, di sini adalah tentang sistematika pengorganisasian dakwah. Nah, kenapa sih harus ada pengorganisasian dakwah? Kenapa sih? Ya, tentu dalam materi ini sangat penting. Pengorganisasian dakwah, adanya hal tersebut merupakan salah satu jalan atau mungkin jendela ibaratnya untuk bisa mengetahui pengaplikasian dakwah secara optimal, secara efisien, efektif, dan baik. Nah, jadi dalam suatu kegiatan dakwah, setelah adanya wadahnya, ibarat kata bisa rumah dakwah tersebut, lingkupnya. Nah, sekarang kita yang diutamakan adalah bagaimana menjalankannya. Nah, jadi di sini pengorganisasian itu merupakan cara atau katakanlah sistematikanya untuk bisa menjalankan dakwah, untuk bisa menjalankan dari wadah organisasi dakwah tersebut. Nah, di sini dijelaskan beberapa contoh bagaimana prosedur-prosedur yang perlu kita tahu dalam hal mengkoordinir adanya suatu wadah dakwah tersebut. Kalau kita contoh di lingkup kampus kita, kampus IA yang Pekalongan. Contoh ada UKM yang namanya UKM Kordais. Nah, itu salah satu contoh wadah dakwah. Jadi kan kita di sini membahas tentang organisasi dakwah. Kita ambil contoh di kampus kita ada UKM Kordais dakwah. Nah, itu salah satu contoh dari bentuk wadah dakwah di ranah kampus kita. Nah, sedikit saya paparkan. Kita contohkan tadi UKM Kordais dakwah. Nah, dalam sistematikanya, kinerja, mungkin secara gambar proker-prokernya itu. Nah, dalam UKM dakwah itu memberikan suatu kegiatan, wadah-wadah bentuk kegiatan yang dimana untuk bisa merangkul, mewadahi, mengayomi dari mahasiswa-mahasiswa
untuk bisa mengarahkan dalam hal kehidupan dakwah yang lebih baik. Kan kita tahu dalam kehidupan tentu di ranah ya mahasiswa lah, banyak hal yang bertentangan, banyak hal yang problem dalam pola pikir ataupun yang lain, yang di situ kita perlu adanya suatu dikoordinir dalam wadah tertentu. Maka dari itu adanya tadi contoh UKM Kordais itu untuk mewadahi, untuk bisa mengayomi dari teman-teman mahasiswa agar tidak menjadi mahasiswa yang radikal gitu. Jadi kan contoh tadi ada wadah organisasi dakwah tadi, contoh UKM Kordais. Nah, saya sampaikan kembali tentang di sini materi intinya adalah tentang kinerja sistematika dalam hal dakwah tersebut. Contoh, mungkin poin pertama adalah ketika kita dalam hal mengorganisasikan wadah dakwah itu adanya suatu tujuan dari wadah itu. Nah, otomatis ketika kita sudah mendirikan wadahnya, tentu sebelumnya itu sudah memenuhi visi dan misi adanya pendirian tersebut. Jadi sangat penting ketika kita membuat suatu organisasi harus ada tujuan yang jelas. Bagaimana arah adanya organisasi tersebut. Contoh misal tadi UKM Kordais di ranah kampus, ya tentu tadi disampaikan kembali untuk bisa mewadahi, mengayomi dari teman-teman agar tidak keluar dari jalur yang seharusnya, sehingga tetap aman, tidak merusak keamanan kampus, negara khususnya. Kemudian yang kedua adalah penetapan tugas pokok. Setelah adanya tujuan, nah kemudian harus di dalamnya itu harus ada pembagian tugas, ada kinerja, program kerjanya. Jadi setelah ada tujuan, nah kita dirancang harus ada tupoksi kinerja yang perlu dilakukan. Jadi ketika dari struktur tersebut, organisasi tersebut, nah kita plot-plotkan tugas bagian ini, bagian itu, dan lain sebagainya. Kemudian adanya perincian kegiatan. Ya tadi ditugasi. Nah, kegiatannya itu ada apa aja. Jadi setelah tadi tujuan, tugas, nah rincian kegiatannya apa aja untuk bisa mengarahkan mencapai ke tujuan adanya organisasi tersebut. Misalkan saya contohkan tadi kembali UKM Kordais. Nah, rincian kegiatannya misalkan pernah ada mengadakan suatu pengajian akbar. Nah, itu salah satu rincian kegiatan. Nah, di situ salah satu contohnya adalah yaitu mencapai tujuan yang di awal sudah dibentuk. Kemudian ada pengelompokan kegiatan dalam fungsi-fungsi. Nah, di setiap fungsi tersebut kan tentu ada masing-masing tujuan. Maka di sini kita harus mengelompokkan. Suatu rincian kegiatan yang telah digambarkan itu kan banyak, lebih dari 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Maka kita perlu mengklarifikasi, mengelompokkan ini hal yang kita sesuai keadaan ini bagian A, B, C. Jadi harapannya itu setelah ada pengelompokan itu bisa semua itu sesuai keadaannya masing-masing, sesuai kebutuhan dari yang keadaannya sedang terjadi. Ada lagi departementasi. Ya tadi departementasi tidak jauh pengertian dari pengelompokan tadi. Kemudian penetapan otoritas organisasi. Penetapannya itu ya tentu ketika sudah tujuan, kinerja, rincian. Nah, implementasi secara tetap harus bisa dioptimalisasi. Semua struktur yang ada di organisasi wadah dakwah tersebut harus bisa berjalan sesuai tupoksinya, sehingga adanya penetapan itu bisa berjalan secara optimal. Nah, kemudian poin yang terakhir kurang lebihnya yaitu adanya fasilitas. Dalam sebuah
organisasi umum lah. Kita tahu tentu ada inventaris hal-hal yang mendukung untuk bisa menjalankan suatu program kerjanya. Maka dari itu kita di sini khususnya dalam wadah dakwah ya harus ada fasilitator yang bisa mendukung untuk mengembangkan, mengimplementasikan suatu kegiatan tersebut. Nah, itulah beberapa poin-poin yang penting mungkin dalam kita mengorganisasi dakwah, pengorganisasian dakwah. Setelah kita ada organisasi, kemudian cara-cara untuk mengimplementasikannya gimana, harapannya outputnya itu bisa lebih optimal adanya dakwah tersebut, bisa berpengaruh untuk diri pribadi, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Ya mungkin itu sedikit pemaparan dari yang telah saya pelajari dan pahami, dan juga dari beberapa referensi arahan. Terakhir kami sampaikan banyak terima kasih khususnya pada dosen pengampu mata kuliah ini yang tentu telah mengarahkan dengan berbagai masukan, dan tentu karena di sini saya masih mahasiswa, di sini saya juga masih belajar. Jikalau memang terdapat kesalahan dalam hal penyampaian kata dan lain sebagainya, mungkin dalam hal referensi yang saya pakai, ya kiranya saya tentu mohon maaf, bisa dimaklumi karena di sini saya masih belajar. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirang ngejol.